Oke, halo, selamat malam semua. Eh, kita mulai aja langsung ya. Hari ini kita masuk ke bab logika mistika karena cuman 10 halaman. Kita coba beresin aja ya. Di sini sudah gabung beberapa peserta. Nanti seperti biasa bacanya gantian ya. Mungkin sekitar 3 atau 4 halaman masing-masing. Seperti biasa aku dulu ya. Nanti kalau ada bagian yang eh, bisa dibahas, kita stop dulu seperti biasa. Aku mute dulu ya. Oke, mulai ya. Bab 1, logika mistika. Demikianlah firman-Nya Mahadewara. Petah, maka timbullah bumi dan langit. Petah, maka timbullah bintang dan udara. Petah, maka timbullah sungai Nil dan daratan. Petah, maka timbullah tanah subur dan gurun. Jika saya silap mencatat di luar kepala, firman-Nya Mahadewara itu, maka silapnya itu tak akan beberapa. Silap tuh lupa ya. Tapi saya pikir maknanya sudah tersimpul pada catatan di atas ini. Firman Dewa Mahadewara sudah tentu banyak juga kawannya di dunia sekarang. Firman Mahadewara sudah cukup memberi gambarannya logika mistika atau logika yang berdasarkan rohani. Ya, logika mistika adalah logika yang berdasarkan rohani. Negara kuno yang kita kenal paling tua dan paling unggul ialah negara Egypt yang sekarang juga dinamai Mesir. 6.000 sampai 8.000 tahun dahulu penduduk Mesir sudah tersusun di bawah perintahnya Farao yang juga menguasai hidup dan mati rakyatnya. Mahadewa Ra, yakni dewa matahari, ialah dewa yang terkuasa di antara beberapa dewa. Dewa Ra kali ya, kita sering dengar dalam istilah lain. Para pemikir Egypt yang diantaranya banyak sekali menurunkan ilmu dalam hal obat-obatan, hitung-menghitung, dan lain-lain kepada beberapa negara lain di luar Egypt seperti Punisa, Yunani, dan lain-lain, tentu juga memikirkan asalnya bumi dan bintang, memikirkan asalnya dunia yang terkembang. Ra adalah dewa matahari, ialah rohani yang lebih dahulu adanya daripada dunia, bumi, dan bintang dan langit. Mahadewara tentulah sempurna, yakni maha terkuasa, asal daripada semua benda yang ada di dunia ini. Dengan firman yang berbunyi petah saja, bumi, langit, bintang, beribu juta, sungai Nil, dan gurun pasir bisa timbul. Timbulnya itu adalah pada satu saat saja sesudah perkataan petah tadi difirmankan. Jadi rohanilah yang pertama, zatlah yang kedua. Zat ini berasal dari rohani, bukan sebaliknya, yakni rohani yang berasal dari zat. Jadi rohani dulu yang pertama ya, zat yang kedua. Jadi ini hampir seperti konsep penciptaan dalam uh, mungkin agama-agama apa ya, Abrahamistik ya. Creatio ex nihilo, muncul dari ketiadaan. Jadi ada satu sosok yang rohani yang dari ucapannya itu muncullah zat ya, atau muncullah apa dunia dan unsur-unsurnya gitu. Ra tak perlu menunggu-nunggu, seperti patani menunggu-nunggu padinya sesudah benihnya ditanam. Kalau dia mesti menunggu, maka ini berarti bahwa dia pasti takluk pada sang waktu. Jika begitu, maka Mahadewarah bukanlah terkuasa. Ringkasnya Mahadewarah itu terkuasa, paling berkuasa ya, tidak takluk kepada zat dan waktu. Jika begitu, maka Mahadewarah bukanlah berkuasa. Bukan kalau kalau dia takluk pada zat dan waktu, berarti maka Dewarah bukanlah terkuasa. Ringkasnya, Mahadewarah itu terkuasa, tidak takluk kepada zat dan waktu. Agak bolak-balik, tapi nggak apa-apa ya. Jadi waktu itu justru yang dia ciptakan. Dia ada sebelum waktu. Firman Rah, itulah yang menggambarkan jawab yang paling jitu dan konsekuen, jujur dasar atas pertanyaan yang maha penting dalam filsafat. Manakah yang pertama dan mana yang kedua? Mana yang asal dan mana yang akibat di antara zat dan rohani? Ya, ini pertanyaan filosofis. Mana yang pertama? Mana yang
sebab dan mana yang akibat antara zat dan rohani. Kalau dalam versi Tan Malaka, zat itu berarti unsur-unsur, ya, unsur-unsur, mungkin bahasa filsafatnya zat itu semacam dimensi metafisiknya ya. Sementara rohani itu dimensi teologisnya gitu. Jadi kalau kita ngomongin metafisik kan kita bicara unsur-unsur di dalam alam itu. Misalnya alam terbuat dari air, alam terbuat dari udara gitu ya. Tetapi ilmu pasti seperti ilmu bintang, ilmu alam, ilmu pisah kimia, menarik ya, ilmu kimia disebut pisah. Ilmu matematika dan lain-lain yang semuanya sekarang diajarkan di sekolah di 5 benua yang kita kenal ini ialah berdasarkan filsafat yang sebaliknya. Di sini rohani berupa kodrat, krah, force, tiadalah dianggap barang yang terpisah, barang yang berdiri sendirinya, barang yang bisa melahirkan zat dalam waktu yang lebih cepat dari sekejap mata. Di sini force, kodrat itu terkandung oleh matter, oleh benda. Di mana ada benda, di sana baru ada kodrat. Berarti dalam ilmu pasti, IPA gitu ya, katakanlah begitu, MIPA, eh, ada benda dulu, baru di sana ada kodrat di dalamnya. Benda yang oleh bangsa Yunani dahulu kala dinamai elektron mengandung kodrat yang dinamai listrik. Besi berani yang kita semua kenal, menarik besi biasa dan sebagainya, benda mesti dahulu kita saksikan, barulah di belakangnya bisa kita saksikan kodratnya. Oke, kodrat listrik tiadalah bisa kita lihat rupanya, tetapi kita saksikan kekuatannya. Kekuatannya ini bisa kita ukur dengan tepat. Kodrat listrik itu bisa menggerakkan mesin, bisa memberi panas dan cahaya, tetapi kodrat listrik itu tak bisa membuat zat baru. Seperti orang, hewan, malah sebutir beras pun listrik itu tak bisa bikin. Jadi buat ilmu pasti kodrat itu tak bisa terpisah dari benda. Lagi pula mesti ada benda dahulu baru di belakangnya timbul kodrat. Elektron atau dinamo dahulu baru di belakangnya ada kodrat listrik ya. Tidak ada bendanya, tidak ada pula kodratnya. Energi kodrat semata-mata tak bisa menimbulkan benda. Menarik ya, berarti ada bendanya dulu baru ada kodratnya atau mungkin sifatnya ya. Jadi sifat itu ditimbulkan oleh benda, bukan sifat menimbulkan benda. Cepatnya Mahadewara menimbulkan bumi dan langit, betul cepat sekali menggambarkan maha kuasa Dewara. Tetapi hal ini bertentangan benar dengan law evolution. Inilah yang dipakai oleh Charles Darwin buat membentangkan timbul, tumbuh, dan tumbangnya hewan serta tumbuhan. Kalau law of evolution atau undang, di sini undang hukum ya, pertumbuhan itu tumbang, maka tumbanglah pula ilmu biologi, ilmu hidup tentang hewan dan tumbuhan. Tumbanglah pula gudang ilmu yang sudah menimbulkan puluhan raksasa berpikir dari ilmu yang sudah nyata sekali manfaatnya buat seluruh umat manusia. Gedung, gudang kali ya. Ilmu biologi adalah amat permai sekali dan senantiasa ditambah permainya oleh para ahli pertumbuhan di dunia ini. Immanuel Kant, ahli filsafat Jerman yang kesor itu memakai undang pertumbuhan buat membentangkan timbul tumbuhnya dan tumbangnya bumi, matahari serta juta-juta bintang di langit. Sistem yang dibangunnya oleh Darwin dan Kant boleh diperiksa dan dikritik karena memangnya pula sifatnya ilmu pasti ialah tahan uji. Kalau sistem itu tak bisa diperiksa kebenarannya dan tak bisa dikritik, maka matilah ilmu pasti itu. Tetapi walaupun sesuatu sistem dari sesuatu ilmu itu bisa mati, undang pertumbuhan, the law of evolution akan tetap tinggal. Ya, jadi ciri ilmu pasti itu adalah dia bisa dikritik dan diperiksa. Dia bisa kemudian tahan uji, dia bisa gugur, dia bisa tidak tumbuh lagi itu setelah diperiksa dan dikritik. Kalau dia masih jalan terus ya berarti bisa 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 melewati pemeriksaan dan kritik itu. Dia mungkin mau bilang kalau logika mistika itu tidak bisa diperiksa dan dikritik gitu ya. Tapi itu nanti. Syahdan menurut Darwin, maka tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia itu adalah hasil dari pertumbuhan yang lama, beratus, beribu, malah berjuta-juta tahun dari 2-3 biji asli atau sel sampai ke manusia.
Menurut Kant dan para ahli bintang lainnya di zaman sekarang, maka ribuan juta-jutaan bintang dan bumi di langit itu adalah pertumbuhan yang lama. Juta-jutaan tahun pula dari permulaan molten mass, benda lebur sampai ke bentuk dunia yang sekarang. Jadi Tan Malaka mau bilang bahwa segala sesuatu itu bukan hasil firman dewa Rah ya, atau penciptaan tiba-tiba dari ketiadaan, tapi merupakan suatu proses yang panjang yang memakan waktu jutaan tahun. Jadi ada perubahan perlahan, ada evolusi. Semua perubahan dalam juta-jutaan tahun itu dari leburan benda sampai bumi dan bintang di langit dan beberapa biji asal tadi sampai ke manusia ada mempunyai keadaan dan sebab. Oleh karena berlainan keadaan hidup, umpamanya berlainan iklim, maka biji asal tadi menjelma menjadi ikan. Lama-kelamaan ikan menjelma menjadi amfibi. Hewan yang hidup di air dan daratan seperti kodok dan lain-lain. Amfibi lama-kelamaan menjadi reptil. Binatang menjalar seperti ular. Reptil lama-laun menjadi binatang yang menyusukan anaknya seperti lembu dan monyet. Monyet inilah yang menderita penjelmaan dalam jutaan tahun sampai timbul hewan berupa manusia. Semua penjelmaan itu berlaku menurut undang yang nyata dan sebab serta akibat yang nyata dan tetap dalam waktu jutaan tahun. Mahadewara menjelmakan bumi dan bintang, sungai Nil dan daratan dan sebagainya dalam sekejap mata saja. Ialah selama membunyikan firman petah saja. Tetapi menurut undang pertumbuhan, maka penjelmaan tadi terjadi dalam juta-jutaan tahun. Dalam penjelmaan itu bukan kodrat yang dahulu, melainkan benda, mater. Disinilah logika mistika mendapat tantangan hebat dari ilmu pasti dalam hal pelaksanaan undang pertumbuhan atau the law of evolution. Dalam hal pelaksanaan itu pun, dalam undang lain dari ilmu pasti, logika mistika tadi mendapat tantangan pula. Tiangnya ilmu kodrat atau mekanika ialah satu cabang dari ilmu pasti, ialah the law of conservation of force, yakni undang tentang ketetapan jumlah kodrat di dunia ini. Kawannya ialah undang ketetapan jumlah benda di dunia ini. Syahdan, konon. Menurut undang ketetapan kodrat itu, maka kodrat yang hilang pada satu bentuk bisa didapat pada bentuk yang lain. Jadi jumlahnya kodrat tadi tinggal tetap saja. Undang ini dilaksanakan oleh Joule, seorang ahli ilmu kodrat Inggris, seperti berikut. Jadi sifat yang hilang pada satu bentuk bisa didapat pada bentuk yang lain. Dia hanya kodratnya tetap, tapi tinggal berubah bentuk kira-kira gitu ya. Dengan empat cara Joule membuktikan persamaan panas dan kodrat mekanika energi. Dia dapatkan bahwa buat menaikkan panasnya 1 pon air dengan 1 derajat perlu dipakai 772 feet pounds kaki pon. Aduh, ukurannya pusing ya. Artinya ialah banyaknya kodrat yang perlu dipakai buat menaikkan 772 pon 1 kaki ke atas. Jadi Joule mendapat panas, tetapi dia kehilangan kodrat. Jumlah kodrat di dunia tinggal tetap seperti dahulu. Cuman sekarang kodrat yang hilang itu berupa panas, yaitu satu bentuk dari kodrat juga. Banyak persamaannya dengan seorang hartawan. Woi, hartawan udah lama kita dengar ya. Yang umpamanya mempunyai uang nilainya 1 juta, 1 juta rupiah, tetapi yang 500.000 dia belikan rumah, kapal dan sebagainya, sebagian dari hartanya sudah bertukar rupa, ialah menjelma menjadi rumah, kapal dan sebagainya. Tetapi jumlah nilainya tetap 1 juta juga. Hartanya itu betul bertukar bentuk. Uang emas bertukar menjadi rumah, kapal, dan sebagainya. Tetapi rumah dan kapal itu pun harta juga. Begitu juga Joule mengadakan undangan hukum ya, tentang perhubungan panas listrik. Undang ini dipakai pada persoalan lampu. Jadi sangat pedagogik juga ya, lumayan ya, si Tan Malaka ini. Jadi dia kasih contoh dalam bentuk uang. Seperti jumlahnya kodrat itu tetap di alam ini, begitu juga jumlah benda. Satu benda yang merupakan zat asli, elemen bisa hilang, tetapi yang timbul upamanya kayu atau daging. Garam yang terkandung oleh bangkai hewan atau mayat manusia yang hilang bisa dicari pada tumbuhan yang mengisap garam tadi. Yang hilang ialah garamnya atau airnya kucing atau manusia, yang timbul ialah bambu atau pohon kelapa. Jumlah zat atau benda di alam tetap seperti dahulu juga. Kalau beratnya manusia yang hilang itu 50 kg, maka berat kayu yang berganti itu 50 kg pula. Gitu ya. Mungkin kayak uang juga, mungkin jumlah uang di Indonesia ada berapa triliun gitu ya. Eh, Cuman berganti-ganti pemilik aja gitu. Ada yang miliki lebih, ada yang miliki lebih sedikit. Tapi jumlahnya tetap.
Zat asli elemen yang dikenal di dunia sekarang ini adalah 92 buah. Di zaman dulu cuma 4 buah saja, ialah tanah, air, udara, dan api. Tak heran kalau besok atau lusa angka 92 sekarang akan ditambah lagi. Mungkin dia mengacu pada tabel unsur kimia kali ya. Bagaimana zat asli yang 92 buah yang sekarang itu berpadu dan berpisah sudah banyak pula dikenal. Seorang guru sekolah di Inggris bernama Dalton mendapatkan satu undang yang amat penting buat ilmu pisah. Undang itu dinamai, ilmu pisah tadi ilmu kimia ya. Undang itu dinamai Law of Constant Composition, yakni undang perpaduan dari zat asli bernama oksigen dan hidrogen. Bagaimanapun air itu diperoleh dalam kamar ilmu pisah, laboratorium, ataupun di udara sebagai air hujan, air itu tetap satu perpaduan oksigen dan hidrogen, H2O kali ya, atas perbandingan yang tetap pula. Dalam kamar ahli pisah, mesti dipakai 88,9% oksigen dan 11,1 hidrogen. Di udara pun perbandingan itu tetap begitu. Begitu juga perpaduan semua benda yang lain-lain berlaku menurut undangnya Dalton tadi. Demikianlah garam dapur yang dibikin di kamar ahli pisah, di tambang ataupun di air laut takluk kepada undangnya Dalton. Kalau keperluan satu benda atas 92 macam zat asli tadi sudah diketahui, maka tambah atau susutnya benda itu sesudah beberapa lama dapatlah pula dihitung. Seorang bayi yang beratnya baru 3 kilo, tetapi sudah umpamanya 20 tahun menjadi 53 kilo, maka tambahan yang 50 kilo dalam 20 tahun itu bukanlah tambahan oleh kodratnya malaikat ataupun setan. Tambahnya itu ialah zat minyak atau fat, putih telur, awet protein, tepung, zat meal, karbohidrat, air, dan lain-lain. Zat yang diterima oleh bayi tadi dalam waktu 20 tahun tadi. Kalau satu mayat yang beratnya 50 kilogram sudah berapa tahun cuma tinggal 20 kilogram tulang belaka, maka daging yang hilang yang terdiri dari beberapa zat asli yang sudah diketahui itu tiadalah melayang ke matahari, bulan, ataupun lain tempat, melainkan tinggal dalam daerah bumi kita, dalam bumi dan udara di sekelilingnya. Barangkali sebagian dikandung oleh tumbuhan di sekitarnya tumbuhan tadi, di dalam tanah atau air yang di sana sini atau di udara. Hilangnya zat asli di alam ini bisa didapat kembali di tumbuh-tumbuhan atau hewan dalam alam kita juga. Tambahnya zat asli itu boleh dihitung dari zat asli yang bebas dari kandungannya hewan atau tumbuhan di tempat yang mendapat tambahan tadi. Jumlah di alam tetap saja seperti dahulu, tak ada tambahnya dan tak ada pula kurangnya. Seandainya bumi kita sekarang ini mempunyai jumlah zat X kilogram, tetapi besok cuma X Y kilogram, maka yang Y kilogram itu boleh kita cari pada tumbuhan, hewan, ataupun manusia yang menerimanya. Jumlahnya di dunia tetap X kilogram juga. Jadi dia mau mengatakan bahwa zat yang ada di dunia ini akan selalu seperti itu, tetapi berpindah-pindah ID-nya ya, tempatnya gitu ya. Ada kalau kita mati bisa dari 50 kilogram berkurang jadi 20 kilogram, maka selisih 30 kilogram itu tidak pergi kemana-mana, tetapi kembali pada unsur di dalam bumi ini. Eh, Mungkin berpindah, mungkin jadi tumbuhan-tumbuhan gitu ya, tumbuhannya dimakan binatang, tetapi jumlahnya masih tetap sama. Eh, aku akan baca satu paragraf lagi. Habis itu aku bikin akan kasih tanggapan sedikit ya. 92 elemen zat asli yang dikenal sekarang yang ada di bumi dan udara, kita pulang pergi tumbuh atau mati menjelma menjadi tumbuhan, hewan dan manusia, dan kembali pula ke tanah atau udara. Jumlahnya tetap, berpadunya atau berpisahnya berlaku menurut undang yang tetap. Hilang pada satu tempat, terdapat pada tempat yang lain. Tak ada tambah jumlahnya, tak ada pula kurangnya. Benda itu tetap jumlahnya. Kodrat energi itu tetap pula jumlahnya di dunia ini, di bumi, dan sekalian bintang di langit, serta di udara yang terdapat di alam ini. Ya, kodrat dia terjemahan sebagai energi. Nah, nanti kita mungkin akan dapat penjelasan di bagian-bagian berikutnya, tetapi di sini Tan Malaka sedang memperlihatkan kehebatan sains ya, bahwa sains itu begitu bisa diperiksa, begitu bisa dibuktikan, tidak ada yang terjadi karena dalam sekejap mata seperti kita mempercayai logika mistika, adanya manusia sekarang itu hasil evolusi yang panjang. Dia menjelaskan dari apa hewan-hewan sebelumnya, lalu ada tumbuhan juga bisa muncul dari perkembangan evolusi tumbuhan sebelumnya. Tetapi dia hendak menunjukkan kehebatan cara berpikir saintifik ya, atau kehebatan dari ilmu pasti itu sendiri.
Eh, Nanti kita akan membaca bahwa di situ Tan Malaka mulai mengkritik pada logika mistika ya. Salah satunya dari ketidakmampuan logika mistika dalam mungkin dalam bahasa sainsnya difalsifikasi ya, tidak bisa disalahkan juga diverifikasi, tidak bisa dibenarkan gitu, tidak bisa dicek kebenarannya gitu. Oke. Eh, Gantian ya. Hmm, si Aji dulu biasa deh. Ji, let's go. Aji ada. Oh siapa? Ada yang mau nggak? Ada siapa Ji? Oh iya Ji. Ji. Ada Kang, Oh iya iya iya. Bisa dari mana? dari kira-kira. Tadi logika mistika. Oke. Tadi logika mistika mendapat bantahan dari Undang Pertumbuhan The Law of Evolution. Dalam uraian kita di atas ini, kita lihatlah perbantahan yang lain. Logika mistika pertama berbantah dengan undang tentang ketetapannya jumlah kodrat di dunia ini, Jul. Bertentangan pula dengan kawannya ialah undang ketetapan jumlah benda. Sama sekali tidak bisa dicocokkan dengan undang perpanduan yang tetap Dalton. Diperingatkan lagi bahwa Mahadewarah dalam kurang dari sekejap mata dengan kata peta saja menimbulkan berjuta-juta bintang, bumi, dan langit. Pertama di sini kita lihat kejadian yang berlawanan dengan common sense, pikiran sehat. Baik dalam kamarnya ahli pisah ataupun di luarnya, tak pernah kita menyaksikan satu kata bisa menimbulkan benda. Dalam dongeng atau cerita memang kita cukup menjumpai keajaiban itu. Tetapi dalam 40 tahun belakangan ini saja di antara 2 miliar manusia itu belum pernah saya dengar satu makhluk yang bisa dengan kata saja menimbulkan seekor macan. Jangankan lagi bumi atau bintang. Rohani, kata kosong, menurut pikiran sehat tak bisa menimbulkan benda. Tak ada itu tak bisa menimbulkan benda. Dalam dialektika idealisme kita bisa menjumpakan kosong mengandung arti ada atau tak ada mengandung arti ada. Tetapi dalam logika ataupun dialektika yang berdasarkan kebendaan, hal itu adalah mustahil. Satu omong kosong, lapar tak berarti kenyang buat si miskin. Si lapar yang kurus kering tak akan bisa kita kenyangkan dengan kata kenyang saja, walaupun kita ulang 1001 kali. Kedua, sudah kita lihat bahwa menurut undang tentang ketetapannya jumlah kodrat, satu rupa kodrat bisa menjelma mengambil rupa yang lain. Cuma jumlahnya di dunia tetap adanya. Jadi kalau rohani atau kodrat panas, kodrat uap, kodrat listrik atau besi berani yang ada di dunia ini mestinya kodratnya rah kehilangan jumlah kodrat yang ada di seluruhnya dunia. Pendek kata, rah itu sendiri tak mempunyai kodrat lagi. Rah sendiri sudah bertukar menjadi kodrat alam, natural force, yang berupa panas, cahaya, listrik, dan lain-lain. Yang semuanya terkandung dalam benda di seluruh alam kita. Ketika semua benda di alam ini, bumi, matahari, bintang, tumbuhan, hewan, dan manusia, mestinya menurut undang ketetapan jumlahnya benda, datangnya dari benda juga. Cuma rupanya benda asal itu berlainan dari benda jadi ini. Bagaimana satu bentuk benda menjelma menjadi bentuk yang lain. Berlaku menurut undang perpaduan seperti sudah ditetapkan oleh Dalton. Tegasnya benda asal mesti ada lebih dahulu. Baru benda yang ada di dunia sekarang bisa pula ada. Benda asal itu menurut Han adalah benda lebur, molten mass. Dari benda lebur itu berjalan sepanjang undang perpaduan dan perpisahan Dalton dan lain-lain. Sesudah juta-jutaan tahun kita sampai kepada beberapa Kangmiskelen, yakni beberapa biji asli yang bertunas satu. Beberapa biji asli yang bertunas satu ini sesudah jutaan tahun pula berhubungan dengan perubahan iklim dan sebagainya. Sepanjang undang pertumbuhan Darwin, kita akhirnya sampai ke alam kita sekarang.
Sebagai kebulatan pemeriksaan kita sampai sekarang, kita bisa tetapkan bahwa penimbulan dunia benda dan kuadratnya itu oleh rohani atau firman dalam sekejap mata saja adalah berlawanan sekali dengan segala undang yang dipakai dalam ilmu pasti. Marilah sebentar mengendalikan bahwa rohani itu terdiri dari zat. Ini pun ada mengandung perbantahan diri sendiri. Bukankah rohani itu dianggap suci, tidak kotor seperti zat? Berkuasa artinya tidak takluk kepada undang dan sifat yang mengenai zat. Rohani tak bisa berubah, tumbuh atau susut, sakit atau senang, hidup atau mati, bersih ataupun kotor. Mahadewarah ialah berkuasa, tersempurna, tersuci. Tak bisa dikenal oleh undang yang mengenai zat. Kalau dia masih bisa dikenal oleh undang yang mengenai zat, bukanlah ia rah lagi. Bukanlah ia terkuasa lagi, bukanlah pula dia maha sempurna dan maha suci lagi. Belumlah lagi habis saya tuliskan yang di atas ini, maka menjelmalah di depan saya rohnya para pemikir Egypt. Mereka dengan kawannya para ahli keajaiban yang ada di sekitar kita sekarang membantah dengan keras. Dewarah menimbulkan zat dengan segala undang yang dipakai dalam ilmu pasti. Sekarang supaya sesudah ditimbulkan itu, alam bisa bekerja sendiri menurut undangnya sendiri. Buat menyelidiki yang di belakang ini, saya tidak perlu memakai cara membantah dengan mengandaikan seperti di atas tadi, yang dalam ilmu logika dinamai cara reduktio ad absurdum. Menurut cara itu tadi, rohani itu sebentar diandaikan zat. Sekarang boleh saya pakai cara yang lazim dipakai oleh orang desa, ialah menghitung dengan memakai jari. Oke, stop, Ji. Ini menurutku, thank you ya. Apa bagian ini bagian yang cukup krusial. Kita butuh berubah suasana sedikit, tapi yang tadi cukup bisa dipahami. Tan Malaka sedang menunjukkan kontradiksi dalam pemahaman kita mengenai hubungan roh dan zat ya. Jadi roh itu tidak mungkin terdiri dari zat, karena kalau roh terdiri dari zat, maka dia eh, tidak suci lagi, dia dikotori oleh zat-zat itu, sehingga Mahadewara sebagai roh ya atau rohani itu eh, harusnya dia tidak apa ya dikotori atau tidak dicampuri oleh zat-zat itu, karena zat itu atau bahasa agamanya ini kali ya, eh, zat itu kayak mungkin ada unsur-unsur makhluk gitu ya, sementara rohani itu pencipta ya, atau unsur yang paling tinggi yang mendahului segala zat gitu. Jadi tidak mungkin keduanya mempunyai unsur-unsur yang serupa gitu. Nah, eh, pada bagian berikutnya, eh, Tan Malaka mengangkat persoalan hubungan antara pencipta dan yang diciptakan atau alam ya. Eh, di sini ada tiga kemungkinan. Apakah pencipta atau dewara lebih kuasa dari alam dan hukumnya? Yang kedua, dewara sama kuasa dengan alam dan hukumnya. Yang ketiga, dewara lebih tidak berkuasa dari alam dan hukumnya. Nah, kita coba baca ini sampai terakhir ya. Siapa membaca? Tadi Ria sempat buka mic. Ria membaca? Ya, 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 bisa. Asik. Oke. Halo, Yap, dari mana yang gini? dari kini. Kini, oke, siap. Kini persoalan bukanlah lagi mana yang bermula zat ataukah roh, melainkan siapa yang terkuasa, dewarah ataukah alam. 3 jawab yang mungkin dan 3 jari pula yang perlu dipakai. 1. Dewarah lebih berkuasa dari alam dan undangnya. 2. Dewarah sama kuasa dengan alam dan undang alam. 3. Dewarah kurang kuasa dari alam dan undang alam. Balik kita ke jari ke 1.
yakni pada telunjuk yang mengatakan bahwa Dewarah lebih berkuasa dari alam dan undangnya. Menurut ilmu bintang zaman sekarang, maka jutaan bintang dan bumi beredar menurut undang yang pasti ialah undangnya Newton. Undang ini diakui sah, dipelajari di sekolah, dan dipakai oleh ahli bintang buat menghitung hal yang berkenaan dengan bumi dan bintang. Undang Newton tetap diakui sahnya, walaupun Einstein dalam beberapa perhitungan bisa mendapatkan hasil yang lebih jitu. Kalau undang alam yang dilukiskan oleh Newton itu jatuh, ataupun 1 menit saja berhenti, maka kacau balaulah jutaan bumi dan bintang tadi. Tetapi selama ilmu pasti lahir dan ahli ilmu pasti memperhatikan jalannya bumi dan bintang ini, belumlah suatu saat juga undang gerakan bintang ini dapat perkosaan. Belum pernah Mahadewarah yang mestinya masih ada menahan matahari naik atau mencegah matahari turun, pasti Rah tak akan bisa. Peralaman eksperimenten yang dijalankan dalam laboratorium pada 5 benua di muka bumi ini belum pernah memungkiri undang yang dikenal dalam ilmu kodrat, mekanika, ilmu alam, ilmu pisah, dan lain-lain. Undang alam ini terus jalan dengan tetap pasti, tak peduli di waktu mana ataupun tempat mana juga. Di mana saja, bila saja undang ini dilaksanakan, dia berjalan tetap terang, seperti pepatah Indonesia, terang bersuluh bulan dan matahari, bergelanggang di mata orang banyak. Pasti pula Mahadewarah tak akan bisa merubah jalannya undang itu, pasti tak bisa. Seorang pemikir nakal pernah berkata, yang kuat di alam ini mengalahkan yang lemah. Undang alam ini sudah termasuk ke dalam common sense. Ini semut, katanya pula. Ini jari saya lebih kuat dari semut ini, katanya terus. Kalau ada kodrat yang bisa mencegah alam menjalankan undangnya, tolonglah semut ini, katanya yang penghabisan. Pada saat itu juga ditekankannya jari pada semut yang lemah tadi. Semut tadi pasti mati. Quod erat demonstrandum. Demikianlah dibuktikan kebatalannya andaian ke satu tadi. Oke, stop. Terima kasih. Halo, oke. Terima kasih. Kita bahas dulu sedikit ya. Yang pertama, Dewarah lebih kuasa dari alam dan undangnya. Oke. Jadi ganti aja lah biar cepet ya, Dewarah jadi Tuhan aja lah. Tuhan lebih berkuasa dari alam dan hukumnya. Nah, tetapi buktinya alam itu akan selalu berjalan dengan hukum-hukumnya, dan Tuhan tidak bisa mencegah matahari naik atau mencagahi matahari turun. Pasti Tuhan tidak bisa di sini ya. Jadi katanya Tuhan berkuasa, tapi kok tidak bisa ikut campur terhadap undang-undang, terhadap hukum ya. Sudah ada hukum yang jalan di alam semesta ini dan Tuhan tidak bisa mencampurinya. Katanya lebih berkuasa. Justru ini menunjukkan Tuhan tidak berkuasa ya atas hukum-hukum itu. Tapi ini bisa dibantah dengan apa? Dengan cara kita melihat penciptaan yang sifatnya namanya deisme ya, deisme. Itu jadi Tuhan itu menciptakan dunia tapi kemudian dia tidak ikut campur lagi. Jadi nonton aja kayak kayak pembuat jam ya, Tuhan watchmaker. Jadi dia bikin jam tapi jam itu berjalan dengan sistemnya. Jadi Tuhannya ada tapi si jamnya udah jalan sendiri. Nah, itu Tuhannya para saintis sebenarnya. Karena saintis itu kan bukan meneliti kehendak Tuhan, tapi meneliti sistem yang katakanlah sudah dibuat oleh Tuhan, hukum-hukumnya, lalu dianggap Tuhan sudah tidak ikut campur lagi gitu kira-kira. Eh, Sebenarnya gagasan Tan Malaka ini atau pertimbangan Tan Malaka ini bisa bisa dipikir dengan cara lain, bahwa Tuhan masih tetap ada, Dewarah masih tetap ada, tapi dia nganggur gitu loh, sudah tidak terlibat lagi. Kalau Tuhannya katakanlah Islam ya, kalau kita di sini sebagian ada yang Islam, atau nggak tahu lah, secara umum Tuhan Abrahamistik kan dia mencipta tapi kemudian masih bisa ikut campur dalam ciptaannya. Makanya kita masih bisa berdoa gitu loh. Berdoa itu kan sebenarnya berharap ada terjadi perubahan gitu loh dalam dalam
dalam segala sesuatu. Jadi berharap Tuhan ikut campur lagi terhadap ciptaannya. Gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ke bagian 2. Ini pendek. Ria silakan. Oke, sebentar. 2 ya. Yuk. Pada jari tengah Dewara sama kuasa dengan alam dan undang alam. Kalau begitu, apa gunanya menyembah Dewara? Dewara tidak diketahui jalannya. Dia adalah satu kegaiban yang maha besar. Sedangkan alam bukanlah semuanya gaib. Sudah banyak diketahui undangnya, jalannya. Boleh dilihat akibatnya dan disimpulkan segala buktinya. Ditunjukkan kebenarannya dengan tak pernah mungkir. Boleh dipakai undangnya itu buah keselamatan dan kesenangan di hidup. Jadi lebih baik sembah junjung dan puja alam saja barang yang nyata itu. Seandainya Mahadewara tak menyetujui hal itu, maka dia boleh parani alam dan kalau perlu berjuang mengukur kekuatan dengan alam. Karena kekuatan rah dan alam itu seperti sudah kita andaikan tadi sama, maka kita makhluk yang hina ini boleh menjadi penonton saja. Kita tidak perlu takut. Dewa Rah tidak akan bisa berhenti memarani kita penonton karena dia tak bisa lepas dari gelutan, sepak terjang, terlak, serta kuantaunnya alam yang sama kuat dengan Dewara itu. Oke, Lanjut. kita bahas dulu sedikit ya. Nah, yang kedua kemungkinannya Dewara sama kuasa dengan alam dan undang alam. Sama, berarti tidak berguna dong nyembah Dewara. Buat apa? Ya, kalau mau nyembah alam, menyembah alam tuh kan. Jadi lebih baik sembah junjung dan puja alam saja, barang yang nyata itu. Seandainya Mahara Dewara tidak menuju hal ini, maka dia boleh parani. Parani alam dan kalau perlu berjuang mengukur kekuatan dan alam. Jadi adu ya, diadu. Um, karena kekuatan rah dan alam itu seperti sudah kita andaikan tadi sama, maka kita makhluk yang hina ini boleh menjadi penonton saja. Kita tak perlu takut. Dewa Rah tak akan bisa berhenti memarani kita penonton karena dia tak bisa lepas dari gelutan sepak terjang, terlak dan kuntauannya alam yang sama kuat dengan Dewa Rah. Gitu ya, menarik ya. Jadi sudah mencipta tapi sama kuasa. Mungkin apa seperti hmm, Tuhan yang apa ya, panteistik kali ya. Aku nggak tahu tapi jadi kayak melebur ya bersama ciptaannya. Jadi sama. Jadi di meja ini ada Tuhan, di kursi itu ada Tuhan. Jadi sama dia sama ciptaannya. Ini menarik pada jari manis. Dewara kurang kuasa dari am dan undangnya. Silakan Ria lanjutkan, tolong. Oke. Pada jari manis, Dewara kurang kuasa dari alam dan undangnya. Seandainya kemungkinan ini benar, maka kita ingat pada nasibnya Dr. Frankenstein. Dia, seperti kita tahu, membuat seorang raksasa. Dia menghidupkan kembali dengan jalan ilmu listrik satu mayat. Tetapi otaknya mayat itu ialah otak seorang bangsa. Raksasa yang dihidupkan ini menjadi musuh mati-matian Dr. Frankenstein. Sang dokter terpaksa lari bersembunyi saja, tak sanggup menentang buatannya sendiri. Kasihan pula kita kalau Dewa Rah membuat alam yang lebih berkuasa dari pembikin, ialah Rah sendiri, sampai terpaksa lari bersembunyi. Dr. Frankenstein bisa mencari tempat bersembunyi, tetapi kemanakah Dewa Rah akan bersembunyi? Bukankah semua yang ada ialah alam yang takluk pada undangnya alam? Demikianlah menurut kemungkinan yang terakhir ini. Dewa Rah mestinya takluk pada alam. Ke bawah lagi, Kang. Mana tadi? Sorry, tadi lobet. Dari mana tadi? Dokter Frankenstein lari Sampai alam. ke atas Jiwakah lagi. lari pada alam? Mana sih? Atas lagi kayaknya, Kang. Masih atas? Atas. Frankenstein. Cepetan. Dr. Frankenstein. Nah, udah stop. Nah, udah nih, saya lanjutkan dari bukanlah ya. Bukankah semua yang ada ialah alam yang takluk pada undangnya alam? Demikianlah menurut kemungkinan yang terakhir ini, Mahadewarah mestinya takluk pada alam. Sebagai bukti, ialah di mana saja dan pada waktu mana saja undangnya alam tak pernah dan tak bisa dapat bantahan. Demikianlah kalau kita pakai pikiran yang jernih, hati berani dan jujur, memikirkan bahwa zat berasal dari rohani, kita mesti tersesat. Kita mesti akui bahwa hakikat yang semacam itu bertentangan dengan akal. Lanjut. Gautama boleh saya Stop dulu deh, alih-alih. kayaknya itu bagian Oke, baru oke. deh.
Thank you, Karya. Dewa. Ya, pada jari manis, Dewarah kurang kuasa dari alam dan undangnya. Dia pakai perumpamaan Frankenstein. Eh, jadi yang nyetain Frankenstein itu nanti dia diserang, eh, dia menciptakan raksasa. Jadi Frankenstein itu nama ini ya, nama yang nyiptainnya. Dia bikin raksasa, terus raksasanya nyerang balik gitu loh. Kalau kasihan pula kalau kita Dewara membuat alam yang lebih berkuasa dari pembikin, dialah sendiri sampai terpaksa lari bersembunyi. Lucu ya. Eh, Wah, ini menarik ya. Dokter Frankenstein bisa mencari tempat bersembunyi, tetapi kemanakah Dewara akan bersembunyi? Bukankah semua yang ada ialah alam yang takluk pada undangnya alam? Demikianlah menurut kemungkinan yang terakhir, mau Dewara mestinya takluk pada alam. Sebagai bukti ialah di mana saya dan pada waktu mana saya undangnya alam tak pernah dan tak bisa dapat bantahan. Ya, di sini dia menunjukin bahwa mungkin nggak sih pencipta itu malah dikalahkan oleh ciptaannya gitu ya. Kayak manusia dikalahkan oleh AI. Eh, tapi kalau manusia bisa bersembunyi tapi Dewara tidak. Dia mau menyebutkan kematian Dewara gitu. Jadi dia dikalahkan tapi tidak bisa bersembunyi. Oke, ini bagian yang berbeda lagi dari Gautama Buddha ini. Bentar ya. Oh, tinggal dikit lagi ya. Eh, oke, aku mau dengar suara Anggun deh, Anggun. Dikit tuh 4 paragraf. Oke, halo teman-teman. Yang mana Gautama Buddha ya? Yuk. Oke, Gautama Buddha yang saya anggap ahli filsafat mistika yang terbesar semenjak ini diketahui, ahli filsafat yang lebih besar pengaruhnya dari ahli filsafat barat, dari Plato sampai Hegel, lebih besar daripada pengakuan barat sendiri. Gautama Buddha yang sudah mengakui bahwa rohaninya sudah bersatu padu dengan roh alam, sudah sampai ke nirwana jika disesakkan oleh muridnya dengan pertanyaan, apakah roh alam rohani itu sama dengan jiwa manusia? Terpaksa menjawab, pertanyaan itu salah. Artinya, hal semacam itu jangan ditanyakan. Artinya Buddha sendiri tak bisa menjawab. Tiada pula kita heran kalau ahli mistika zaman sekarang yang sebesar kaliber Mahatma Gandhi, kalau ditanyakan apakah ahimsa itu, maka Sang Mahatma memakai cara menjawab yang oleh ahli logika Yunani dinamakan circulo infiniendo. Ialah berputar-putar tak habis-habisnya, seperti menghesta kain sarung. Seperti di Asia zaman sekarang, demikianlah di Eropa Tengah tahun 478 sampai 1492, berarti lama banget ya. Eh, Tak bisa bercerai dengan persoalan creation, yakni timbulnya dunia yang tak bisa dipisahkan dengan deisme, ialah kerohanian. Pada zaman inilah skolatisme bersimah simahara raje ada simaharajelela, Rajalela. tetapi pada masa dan sesudahnya revolusi Prancis, maka filsafat itu tiada lagi dimulai dan diakhiri dengan persoalan timbulnya dunia dan ketuhanan. Oke, thank you, good. Tadi kamu nanya bagian mana sih? Katanya kamu ada yang pusing. Oh, enggak sih. Pusingnya tuh bukan itu, tapi setelah setelah dibaca dan setelah setelah ada kayak eh, mm, penjelasan Kang Syarif yang di awal-awal tadi tuh kan ini logika mistika itu tidak bisa diperiksa dan dikritik. Itu maksudnya apa sih, bahasa gampangnya yang mudah dicerna gitu? Ya, gaya gini, kalau kita ngomongin hukum fisika tuh bisa dibuktikan, bisa dicek kesalahannya, kebenarannya. Tapi kalau kayak surga, neraka, penciptaan, itu kan nggak bisa diperiksa. Oh, Mm-mm. oke. Ya mau dia mau bilang kalau logika mistika atau gampangnya lah, ya logika orang, oh, apa ya, ya salah satunya agama gitu ya, itu tidak bisa diperiksa dalam arti ya malaikat lah, setan lah gitulah, itu marananya iman lah gitu. Tapi kalau sains, law gitu Sains. ya, hukum, Oh, itu bisa
diperiksa. Air mendidih pada 100 derajat Celcius bisa dicek ya. Benar nggak 100 derajat Celcius gitu. Dan semua orang bisa melakukannya gitu. Oke, lanjut dulu. Nanti diskusinya sambil jalan. Oke, thank you, Gun. Ya, Gautama Buddha dia jadikan contoh ya sebagai ahli filsafat mistika yang terbesar. Eh, Bahkan lebih besar pengaruhnya dari ahli filsafat Barat dari Plato sampai Hegel. Eh, gitu ya, rohaninya sudah, Buddha bisa mengatakan rohaninya sudah bersatu padu dengan roh alam, sudah sampai ke nirwana jika disesakan oleh muridnya dengan pertanyaan apakah roh alam dan itu sama dengan jiwa. Nah, eh, itu jadi apa ya, dalam konteks filsafat pertanyaan itu keliru gitu. Jadi itu bukan pertanyaan yang jawabannya bisa diperiksa gitu. Artinya hal semacam itu jangan ditanyakan. Artinya Buddha sendiri tak bisa menjawab gitu ya. Jadi kalau kita nanya bagaimana uh, Tuhan itu bermula, bagaimana Tuhan itu berakhir, itu pertanyaan yang keliru. Bahkan aku kadang mikir apakah Tuhan itu ada? Itu pertanyaan yang keliru ya. Karena ada itu apa gitu, tidak ada itu apa gitu juga susah. Kita dalam filsafat juga itu pertanyaan yang sangat rumit untuk dijawab. Eh, Bahkan aku bisa nanya balik, ya ada itu apa sih? Apakah ada itu harus kelihatan? Apakah ada itu hadir? Apakah ada itu kodratnya ada gitu ya? Atau meternya ada? Itu bingung. Nah gitu ya. Nah di sini filsafat dia bilang di abad pertengahan, dia menyebutnya zaman tengah ya, tahun 479 sampai 492. Ini 1492 tuh eh, apa ya? Pokoknya 478 tuh kayaknya runtuhnya Romawi Barat ya. 1492 apa Romawi Timur, Romawi Timur. Pokoknya itu periode abad pertengahan lah. Itu filsafatnya juga masih gabung sama persoalan penciptaan. Ya, kalau beberapa orang di grup filsafat di sini pernah ingat ya, pernah ada pembahasan tentang Trinitas. Ya orang-orang abad pertengahan ya gitu obrolinnya persis kayak gitu, kayak gimana posisi Allah Bapa dengan Yesus dan anak itu mirip apa sama. Nah, yang gitu-gitu itu masih persoalan creation, masih persoalan ketuhanan. Dia menyebut deisme, tadi aku juga nyebut deisme tapi dalam konteks yang berbeda. Jadi masih masalah kerohanian. Tapi setelah revolusi Prancis, filsafat itu tidak harus selalu bahas dunia dan ketuhanan, tapi mulai bisa bahas sains, mulai bisa bahas manusia gitu ya. Jadi itu khas pada abad pertengahan. Jadi maksud dari Tan Malaka, filsafat juga tidak pada semua filsafat ya. Ada filsafat yang stuck pada urusan kerohanian atau filsafat yang mistika gitu. Ya mungkin mau ada tanggapan nggak sejauh ini? Atau pertanyaan boleh, atau komentar kritik boleh. Silakan ya, sambil aku bacot-bacot dikit sambil nunggu. Menurutku cukup jelas sih bagian ini ya. Dia mau membandingkan sains sama logika mistika. Sains itu jelas ada hukum-hukumnya. Kalau orang beragama biasanya nggak cukup ya sampai situ ya. Kayak terus dalam evolusi kan ada yang pertama menciptakan sel tunggal gitu ya. Itu siapa? Nah, lalu dipaksalah kita menyebutnya Tuhan misalnya. Ada yang menciptakan, harus ada yang menciptakan. Padahal ya nggak semua hal harus ada yang menciptakan ya. Ini korek ya, kita anggap ada yang menciptakan karena kita berasumsi aja. Ini rokok ada yang menciptakan, dompet ada yang menciptakan, HP ada yang menciptakan, berarti korek pun ada yang menciptakan. Berarti tumbuhan pun ada yang menciptakan. Berarti alam semesta itu ada yang menciptakan. Nah, si pencipta itu harusnya tidak ada lagi yang menciptakan, yaitu Tuhan gitu kan. Cara berpikirnya.
Padahal kan kita bisa, lalu kita bisa bertanya lagi, terus siapa yang menciptakan Tuhan? Oh tidak ada, Tuhan ada dengan sendirinya. Gitu kan kalau orang beragama. Nah, kita bisa juga ganti, oh korek ini tidak ada yang ciptakan, korek ini ada dengan sendirinya misalnya gitu. Karena kita nggak lihat dia diciptain. Atau alam semesta ini tidak diciptakan, dia ada dengan sendirinya. Misalnya kita juga bisa ngomong gitu sebenarnya. Kalau mau dengan mudah membantah versi apa cara versi penciptaannya. Kang, tadi itu kan aku kan ada di grup yang kayak grup mentoring gitu kan. Sebenarnya lebih ke mentoring, untuk mentoring karir di kantor gitu sih. Tapi di situ tuh juga dia diselipin kayak beberapa filsafat gitu kan. Nah, terus di situ tuh em, apa ya? Intinya tuh ngomongin tentang itulah ya logika mistika kayak gitu-gitu. Nah, tapi eh, yang mentornya itu dilalah itu kayak kayak ngasih apa ya kayak voice note gitu loh. Jadi intinya tuh kalau misalkan kayak ada ada influencer yang bener-bener pure nggak apa istilahnya nggak nggak maksudnya emang secara empiris science banget gitu dan kalau misalkan kalian itu masih nggak percaya intinya tuh nggak percaya eh, logika maksudnya mempercayai apa sih kayak nggak percaya mistis gitu lah intinya tapi Hmm. kalian masih sholat tuh berarti itu tuh masih kontradiktif intinya yang aku tangkap itu sih itu bener gak sih kayak gitu tuh Hmm. atau ada kayak gapnya gitu. Hmm. Coba ada yang lain yang berkomentar nggak? Ya, maksudnya kayak kalau bener-bener yang kayak misalkan yang bener-bener kayak sains banget kan, ya ya udah gitu kayak Gak usah ya udah sholat. dunia ini tuh dari sains, ya kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan masih yang kayak apa eh nggak maksudnya nggak memisahkan apa sih kayak masih masih yang kayak sholat tapi tuh nggak percaya mistis tapi intinya tuh masih masih kayak kebutuhan rohaninya tuh terpenuhi gitu loh gitu. Iya, iya. Ya sok aja kalau sains bisa memenuhi kebutuhan rohani. Iya, ya. Ada pendapat nggak yang minggu lalu berpendapat tuh siapa sih? Maci Caki tuh. Kayaknya Macicaki punya komentar soal ini nih. Oh Donald iya Trump iya. udah keluar. Gimana tuh kalau ada orang yang percaya sains tapi sholat juga kontradiktif nggak? Kalau buat gue pribadi sih dari kacamata sains bisa dibilang kontradiktif. Hmm, dari kacamata sains ya. Iya. Cuma kalau untuk gue pribadi, gue masih sholat tuh karena masih percaya afterlife. Hmm. Sesimpel itu aja sih. Beda urusannya itu ya. Iya iya. Bukan Ya berarti itu. nggak percaya sains gitu kan? Iya. Jadi iya, gue percaya sains, tapi nggak percaya ya segala macam yang nggak bisa dibuktiin sains. Gue nggak percaya. Cuma kalau agama, gue percaya karena masih percaya abis mati itu bakal ada sesuatu lagi. Kayak gitu sih kalau gue pribadi. Iya, Dan iya. menurut gue kalau dari sains ya emang kontradiktif. Kan kalau sains Tuhan Karena ada di sains nggak mana bisa ya menjawab kayak gitu afterlife juga kali udah. ya, gitu ya Iya, maksudnya ya. iya, iya kayak gitu kayak gitu. Iya, eh, terserah lah mau afterlife itu masalah otak lah atau apa, eh, masalah saraf lah. Tapi ya kita tetap punya, nggak tahu ya kalau orang agama menyebutnya dimensi rohani kali ya. Dan mungkin ngasih makannya beda kali ya. Yang satu dikasih makan, ngasih makan akal gitu ya. Rasio itu lewat pembuktian-pembuktian saintifik, lewat diskusi filsafat. Tapi ada sisi batiniah manusia yang eh, ya belum tentu terpuaskan dengan semua itu. Gitu. Kita bisa ngomong bahwa alam semesta ini tidak berawal, tidak berakhir, atau selalu ada, tidak ada penciptanya. Tapi yang nggak tahu ya manusia tuh kayak kadang suka ngejar aja gitu kayak mengasumsikan adanya pencipta itu lebih mudah untuk menjelaskan semuanya gitu gitu loh. Eh,
Iya kayaknya beda beda fakulti gitu loh. Eh, Sholat mah ya itu ya karena percaya hal yang spiritual gitu loh. Eh, Percaya hal yang non fisik gitu. Ya kalau apa-apa fisik menurutku agak agak ini ya agak rapuh gitu loh kira-kira. Maklum aku mulai religius sekarang. Gitu. Ria atau Aji atau siapa ada pendapat nggak? Bisa bisa dibilang sekuler juga nggak berarti ya dipisahin gitu tuh. Sekuler ada benernya juga sih. Jadi dipisahin gitu ya. Ya, Urusan agama agama, urusan sains sains gitu. Ha, bisa juga. Ha, ilmu pengetahuan alam gitu nggak tercampur gitu. iya iya. Walaupun itu bisa didamaikan juga sih sama yang tadi aku bilang pertama itu. Tuhan ada, tapi eh, emang kalau dipikir-pikir kadang-kadangnya emang agak kontradiktif kayak Tuhan tuh maha kuasa, tapi kok dia ikut campur lagi ya dalam setiap doa-doa kita gitu. Jadi kayak yang nggak percaya bahwa apa yang diciptakan itu sudah komplit gitu Hmm, loh. Kok orang bisa Sempurna. berdoa dan bisa mengubah gitu loh, mengubah sesuatu gitu. Gitu kan? Itu kan susah. Ada poin tentang apa? Afterlife atau takdir lah misalnya dari awal sampai akhir itu Tuhan udah tahu ini tuh orang tuh masuk neraka apa masuk surga tuh udah tahu tapi di sisi lain kita juga punya free will untuk kayak mengumpulkan dosa itu mengumpulkan pahala sehingga nanti ditentukan akhirnya itu kan ada hal yang kontradiktif kurang lebih dalam hal itu ya gitu ya. Oh. Tapi kayaknya kalau kalau kayak inget Adam Smith kan ada tangan tak terlihat gitu ya. Hmm. Kayak kalau disambungin gitu ya di ekonomi gitu ya. Itu kan berarti tetap ada ya tangan-tangan tak terlihat yang nggak bisa dijelaskan oleh sains juga gitu. Jadi emang bener sih sekuler yang dimaksud itu ya kayaknya emang sekuler yang dimaksud tuh konteksnya tuh emang dipisah aja gitu nggak apa-apa gitu. Iya, jadi Tuhan ada tapi dia mungkin udah nggak terlalu ikut campur ya kita usaha sendiri atau apa gitu. Eh, Ya itu pembahasan yang agak rumit sih tapi. Oke, ada yang baru masuk nih. Alfat baru masuk ya. Kamu kayaknya oke. Google Anxiety. Hmm, aku juga nggak tahu ya manusia tuh. Google Anxiety ada yang komen nggak? Tadi ikut nggak? Tadi sama ya ini sama Maci Kaki. Halo? Ya, dalam eh, bahasan filsafat tuh ada debat ya antara deterministik atau free will gitu ya. Kalau free will kan berarti dosa berlaku, pahala berlaku, hukum berlaku karena dianggapnya manusia punya kehendak bebas. Tapi kalau berdasarkan deterministik berarti ya misalnya katakanlah kita berbuat jahat sekalipun ya gue nggak tahu gue diajarin gitu sama orang tua gue bahwa sadar gue nggak tahu pas gue melakukan itu ya jadinya dia nggak semuanya berlaku ya hukum-hukum itu. Atau malah dia tunduk pada hukum hukum alam gitu sehingga tidak tidak apa ya tidak bisa disalahkan perbuatannya gitu ya Tuhan sudah menghendaki begitu gitu ya. Oke ada pendapat lagi Macicaki tadi keluar ya gimana. Iya, iya, baru masuk lagi, belum dengar. Lanjut dulu lah. Hmm. Oke, percaya afterlife dan percaya sains dua hal yang berbeda karena mungkin sains tidak punya jawaban atas afterlife, tidak bisa membuktikan afterlife, tetapi nalar kita termasuk batin kita punya pertanyaan-pertanyaan tentang itu dan eh, agama kadang lebih memuaskan gitu kira-kira ya. Dan satu hal lagi, dari sains sendiri mengatakan kalau ketiadaan bukti itu
tidak sama dengan bukti ketiadaan. Jadi gue di sini nggak bisa buktiin kalau afterlife itu ada. Ya cuma bukti kalau afterlife itu nggak ada juga nggak tersedia. Makanya Ketiadaan gue bukti bukan berarti bukti ketiadaan makanya ya. emang iya ya kayak gitu sih. Ya, Kalau sains tuh sampai ada sering bukti, over optimistic gitu ya. Bahwa kelak kami iya akan membuktikannya gitu ya. Gitu ya. Hmm, kelak kami akan buktikannya ya, bahkan udah mulai ada optimisme bahwa kalau AI itu sudah secara konstruk berpikir hampir menyerupai manusia, ya nanti akan bisa ditemukan apa dibuat agensi bernama manusia gitu ya. Kan udah bisa tuh cara berpikir Anggun diproyeksikan ke dalam AI. Nah, sekarang tinggal wujud Anggun semua bisa dibangun kan. Nah, eh, sains tuh udah selalu punya optimisme bahwa segala sesuatu tuh akan terkuak nanti lama-lama bisa gitu ya. Hmm, ya mungkin ada kemajuan sih, tapi ada batasnya nggak sains tuh gitu. Eh, apakah afterlife kemudian bisa dibuktikan gitu, Tuhan bisa dibuktikan keberadaannya gitu. Kita nggak tahu ya, optimisme selalu ada gitu. Benar nggak? Kang, Ah, kalau kodrat itu berarti sifatnya benda gitu ya. tapi dia secara spesifik kemudian di akhir tuh menyebut energi ya, kodrat Hmm. dalam kurung energi. Berarti kalau manusia itu benda juga, kodratnya manusia juga makan, hidup, mati gitu ya. Iya, kayaknya kodrat dalam arti hukum ya. Hmm. Iya sih. Dan beribadah naon. Oke, kayaknya apa ya, asik juga sih bagian ini, cuman menurutku bagian yang lebih menantang sih filsafatnya. Panjang nggak sih filsafat? Dua. Iya, aku mau nanya itu. Jadi tuh ini sebenarnya udah kayak nggak ngeraba-ngeraba lagi ya. Maksudnya kan yang kemarin itu kan pengantarnya itu kan masih yang kayak ngeraba ini tuh ngomongin apa sih gitu. Tapi kayaknya eh yang udah bab satu ini tuh udah mulai ngerti gitu. Nah, yang aku mau tanyain kan Kang Syarif yang sangat ganteng sekali malam ini, itu kan pasti udah selesai baca ya, udah berkali-kali lah ya baca Madilog lah ya. Ya, Itu astagfirullah. itu apakah ini tuh masih kayak permukaan aja atau emang ini udah masuk ke intinya gitu? Yang Agak baru sih, agak baru masuk ke apa yang mau disampaikan nama Tan Malaka. Tapi gimana pun kita harus baca sampai tuntas ya, karena biasanya gini, jeleknya buku filsafatnya, nggak tahu jeleknya ya, dia tuh suka ngungkapin semuanya apa satu gagasan dengan jelas gitu ya. Saking jelasnya sampai kita kira dia itu menyetujui gitu loh, menyetujui konsep Hmm. itu. Nah, supaya tahu, Oh, supaya tahu logika mistika ini seperti apa, memang sudah ada tentangan-tentangan kecil ya di dalamnya. Lihat sains lebih hebat dari logika mistika, tapi kita harus tetap baca sampai akhir, termasuk bagaimana posisi Tan Malaka terhadap Islam misalnya ya. Apakah dia itu dengan dari tadi menjatuhkan Dewara, apakah itu sama dengan menjatuhkan Allah dalam Islam gitu ya. Itu gimana? Karena konsepnya seolah-olah sama. Nah, tapi nanti dia akan menjelaskan bagaimana posisinya gitu loh. Nah, itu yang mesti kita tunggu sampai sampai akhir. Tapi setidaknya tentang logika mistika itu kita udah dapat. Cuman emang harus dibaca terus sih. Karena kalau sampai sini doang dia kayak mendewakan sains ya. iya iya betul betul Hmm. mendewakan sains pun juga kayak kita tuh nanti jatuhnya tuh kayak membuat Tuhan baru gitu loh. Jadi Ya, iya sains juga jadi Tuhan baru. Tuhan baru iya. Nabinya siapa tuh? Richard Dawkins, Charles Darwin itu nabi-nabi sains. Oh, aku punya tuh gitu. Apa bacaannya? Tapi ya aku jelek, aku nggak suka jelek.
tulisannya. Kayak gimana ya, kayak jelek aja gitu, nggak suka aja gitu. Dawkins yang Iya. Heeh. yang gen-gen itu. Yang bukan yang ini apa? Oh, The Delusion, The Delusion. Oh, God Delusion. Mm. Ah, ya, 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 ya. Ya itu ateis bestseller itu. Ateis scientific, bukan ateis filosofis ya. Oke, oke, oke. Hmm. Oke, yang lain mungkin Ya, Kak silakan. Alfat yang baru join. Kak Alfat atau Kak Maci. Gue pengen ya pengen ada soal logika mistika ini ya buat gue sih sebenarnya berguna banget menurut gue pemikirannya Hmm. karena gue mau nyambungin ke tren nggak tahu sih dari kapan 5-10 tahun yang lalu ini kalau lihat tren di Twitter udah pada lebih saintifik lah segala macem cuma di saat yang sama nggak jarang tuh masih ada tarot lah zodiak buat buat gue tuh lebih gampang diterapkan lah ke hal-hal seperti itu daripada ke agama yang bakalan jadi debat kusir. Oh, jadi seiring dengan munculnya fenomena sains populer, jadi apa akun-akun pro sains juga juga ada akun-akun pro ini ya apa New Age spiritualism ya kayak tarot, kayak mindful gitu ya. Iya, Iya, itu ngetren banget loh sekarang tarot, terus ya Ya masih mindfulness, zodiak itu aja ini journaling zodiak. gitu ya, yang gitu-gitulah itu aku masukinnya ke spiritualism New Age. Oh gitu ya. Oh, Hmm. Stoik termasuk. bukan spiritualism posmo. Ya sama New Age. Jadi agama yang apa ya? Agama yang konservatif ya agak turun tapi lahirlah agama-agama khas urban ya. Kayak journaling, kayak stoik, apa? Mindful, mindfulness Mindful. gitulah. Apa Aku tuh coba, aku tuh nyoba mindful tuh tapi pusing loh. Coba, coba sekali dua kali gitu, pusing loh jatuhnya. Ada yang pakai nggak belum mindfulness? mindfulness juga Pusing logika aku, mistika. nggak apa, nggak masuk ke aku, nggak tahu, nggak- pusing gitu jatuhnya. Apa sih Karena sekarang yang bisa baca itu loh? Apa ya? Yang kayak lengkap kayak kamu di orbit gitu-gitu kayak apa? Bukan astrologi tapi apa ya namanya? Tahu nggak? Jadi Human kayak Law of masukin attraction, law. apa? human Bukan law design, of attraction. Jadi kita masukin human design. tanggal lahir terus bisa apa plexusnya apa kayak gitu-gitu ya. Di dalam konstelasi bintang sampai detail banget loh. Aku pernah dibaca dia kamu tuh kalau duduk lebih suka pasnya gini nih. Terus itu tuh kamu tuh orangnya wah edan lah apa namanya? Eh, ada tuh sekarang praktisi-praktisi gitu tuh. Itu spiritualism New Age juga. Edan. Ini juga spiritualism New Age sih yang kayak eh, NTJI, INTJ gitu. MBTI. Apa? oh iya itu MBTI. Oh iya iya. MBTI. Ya itu psikologi sih Itu tapi suka ada sih di Tapi yang ini IG. yang tadi yang human design Kalau tuh kalau buat oh gue human sih design, human lebih design. sih atau human Karya design? betul. Edan itu. lebih tepatnya dibilang Apa? eh, Apa Maci? Human design. Nah, benar-benar. Edan itu human design. Aku pernah dibaca itu panjang banget tulisannya. Kayak planet-planet gitu lah. Aku nggak tahu itu logika mistika apa logika Tapi saintifika. itu bentar-bentar. Tapi itu isinya langsung to the point nggak? Maksudnya nasib kamu bakal segini, terus ini dalam karir, terus Ada. relationship gitu-gitu. Ada tipe kayak apa sih? Apa sih karya? Tipenya tuh ada macam-macam ya. Ada tipe apa gitulah. Penggerak apa
ada tipe Oh, iya, 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 iya. yang gitu-gitulah. Pemimpin, Ya, tapi ada follower. sugesti gitu. Oh, gua gini-gini. Ya, dan nggak tahu tak itu logika mistika apa saintifika. Gitu. Saintifik sih sebenarnya dari kalau dari dilihat dari psikologi, cuma ya nggak benar-benar terbukti kayak bidang-bidang psikologi lainnya, bidang Ya, psikologi saintifik kali ya, tapi dipercayainya sebagai juga mistik jadinya. Itu. Tarot tuh jadi kayak menurutku cocokologi agak gitu lah. jum ya. Gimana gimana, Maci? Iya. Ya kayak cocokologi gitu lah. Kalau bahasa gue psikosains, Sudah, iya pseudosains gitu. ya kayak astrologi ya. Kan banyak orang percaya gitu loh. Oh, si ini cocoknya sama Iya, ini. Ini iya, aku mau mau nanya dong, Kang. Itu kan aku dulu kan di Jakarta itu kan apa namanya, ada klub buku anak-anak Jaksel gitu kan ya. hmm. Nah, mereka tuh intinya tuh gaul banget lah. Maksudnya buku-bukunya tuh buku-buku impor gitu ya. Pokoknya anak Jaksel banget gitu loh. Bukunya impor, terus bacaannya pun juga yang berat-berat banget gitu. Tapi mereka tuh kayak kekinian banget gitu loh. Zodiak-zodiak gitu masih ngikutin. Tarot tuh bahkan mereka tuh buka buka apa stand tarot juga gitu loh. Dan mereka sendiri yang ngetarot gitu. Itu maksudnya gimana ya? Kontradiktif atau gimana ngelihatnya? Kang Syarif, aku pengen pengen denger sih sebenarnya, itu kayak kepo aja sih. Pendapat Kang Syarif gimana? Itu aku ngelihatnya orang cari pegangan baru aja sih. Oh, Mungkin mereka masih Islam yang taat gitu-gitu ya, tapi mereka juga merasa mungkin Islam itu tatarannya iman aja, perlu ada yang disesuaikan, misalnya dengan kekinian, tapi mengobati sisi spiritual mereka gitu. Jadi kadang nggak kontradiktif sih dengan agama ya, tapi bagiku itu tetap spiritualisme baru, kayak bukan. Ini nggak ada urusannya sama agama, Kang. Jadi iya iya iya. anak-anak, iya, heeh. Oh Cuman ya, mereka oh, kayak cari sesuatu yang lebih relate gitu oh. loh. Kayak eh oke, gua udah berislam nih, oke, tapi gua merasa masih ada yang kosong karena misalnya ya, Islam tidak menjawab kebutuhan-kebutuhan batin kita yang kosong di Oh, masa urban. Maka itu aku mengisinya dengan journaling, dengan tarot, dengan itu awalnya mindfulness yang mindfulness. bikin penting banget. Aku nyebutnya eat pray love. Jadi orang-orang eat pray love, jadi makannya sehat, teratur, rajin berdoa, orang well being, dan rajin mencari cinta di dating apps. Itu Untuk istilah-istilah kekinian banget sih. Iya sih, uh, tapi aku rasain loh, Kang, dengan journaling itu sebenarnya tuh journaling itu tuh kayak eh, em, tulisan tangan aja sih sebenarnya, tulisan tangan yang kita lebih seringin aja gitu. Jadi dengan nulis tangan tuh lebih kayak di hati tuh lebih kayak plong gitu loh, terus kayak ngubah mindset gitu. Itu sih yang aku rasain ketika ya, journaling. journaling itu kan ini apa? Aku ngerasanya kalau tulis tangan itu ada ini ya persentuhan yang berbeda. Kita ngerenunginya tuh beda. Kalau ngetik kan aku kadang udah nggak sadar ngetik tek, 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 tek. Tapi kalau nulis tuh masih ada apa ya refleksi dimensi reflektifnya lebih besar. Aku juga pernah nulis tulis tangan gitu. Tulis apa, Kang? Akte nikah ditulis tangan. Bukan apa renunganku aja biasalah asmara apalah ya bla, 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 bla. Nah terus nanti dikomentarin ini tulisan tangannya bagus ya gitu. Soalnya makin penting sih soalnya sekarang kan ngetik-ngetik udah bisa pakai GPT ya. Iya, Hmm, iya, iya. betul betul. Oke oke ya itu menarik. Aduh spiritualism New Age ini aku suka gatel pengen komentarin tapi nggak apa-apa ya. Orang seru sekarang apa tadi bener human design temanku ada pakar human design terus udah mulai buka praktek eh apa bisa membaca orang. Ya aku kadang yang dari filsafat tuh kadang nggak relate soalnya filsafat tuh kan mati-matian ngebongkar manusia tapi dipikirkan kembali direnungkan kembali kadang suka agak kurang relate sama tapi disukai ya yang seperti ini sama usaha-usaha untuk memetakan manusia tuh dengan mudah oh kamu INTJ
kamu orangnya word of affirmation apa terus apa gitu-gitu tuh emang orang seneng karena pas gitu ya. Karena bukan pas, karena mudah gitu. Kalau manusia kan baca Sartre susah, baca Albert Camus susah kalau filsafat ya. Kalau sekarang udah ada praktek-praktek untuk oh kamu tuh orangnya gini, orangnya gitu. Makin detail kita makin percaya. Lu zodiak, kamu Sagittarius cocoknya sama ini. Wah, langsung apa justifiable ya, gitu ya. Benar gak? Oke, oke. Thank you ya semua. Udah sejam lebih, seru hari ini. Thank you ya. Kita minggu depan bahas filsafat. Thank you semua. Ya, Kang. Thank Bye-bye. you. Minggu depan pusing.